Indonesia bukan negara barat. Olehnya itu miliki cara pandang tersendiri terhadap sebuah hal termasuk soal isu hak asasi manusia. Seorang pendeta bernama Mel Atok beberapa waktu lalu membuat pernyataan yang menggemparkan, katanya ia merasa bersyukur hidup di Indonesia karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Ini pernyataan menarik. Mengapa Bapak Pendeta ini berkata demikian? Ikuti ulasannya di Bedil Benteng Keadilan. Saluran yang menghususkan diri untuk mengonteni soal-soal hukum dan hak asasi manusia serta membahas pengetahuan hukum dalam praktek. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat maka sebarlah dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tontonlah sampai habis agar teman-teman dapat menangkap konteks dari konten kami kali ini. Untuk memudahkan memahami isinya maka berikut dicuplik video pernyataan sang pendeta. Sebagai disclaimer, admin Bedil menyatakan bahwa cuplikan dimaksud di-download dari sumber yang mungkin bukan pemilik asli dan tanpa persetujuan darinya. Kami mohon maaf untuk itu. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang. Sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Rupanya hal yang dinyatakan oleh sang pendeta itu lahir dari kekecewaan sebab ia adalah pengguru ajaran Yesus. Betapa tidak, ia berjumpa dengan kerusakan moral yang terjadi di negara yang justru penganut mayoritas Kristen seperti Amerika, Eropa dan Australia. Pernikahan antar sesama jenis kelamin telah legal di sana dan bagi pendeta yang menolak pernikahan semacam itu maka dipandang sebagai pelanggaran atas hak asasi, karenanya diancam pidana. Ini puncak kemenangan kampanye LGBT di sana. Akibatnya banyak pendeta menurut Mel Atok, melakukan pemberkatan pernikahan sejenis. Atas kondisi itu, Mel Atok menyatakan hak Allah kalah dengan hak asasi manusia. Ini kacau teriaknya. Tapi sebaliknya kenyataan sememalukan itu belum terjadi di Indonesia. Bahkan kampanye LGBT sekecil apapun itu niscaya akan mendapat perlawanan. Selama ini yang tegas melawan, mohon maaf, baru umat Islam. Terakhir konser Coldplay pun ditolak meski pada akhirnya tetap terselenggara. Realitas itulah mungkin yang membuat Bapak Pendeta merasa bersyukur hidup di Indonesia. Muslim jelas melakukan perlawanan terhadap kampanye LGBT. Indonesia menghormati hak asasi manusia dan sekaligus sebagai negara yang warganya beragama. Bahkan dalam pandangan hidup utama bagi masyarakat Indonesia yakni berketuhanan yang esa. Olehnya itu segala konsepsi termasuk HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diakui sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun tak sedikit mengidap LGBT. Sebagai manusia tentu mereka boleh hidup di Indonesia tapi tidak boleh mengkampanyekan dirinya. Karena perilakunya dimurkahi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran menggambarkan kemurkaan Allah pada umat Nabi Lut yang menyukai sesama jenis kelamin. Dan tak salah kisah semacam itu pun termuat dalam Alkitab. Ada banyak hak asasi yang berlaku di Barat juga diakui oleh konstitusi kita. Tetapi hanya sedikit di antaranya mendapat tempat dalam Pancasila. Dan yang pertama adalah hak berketuhanan. Karena itu pelegalan LGBT di Indonesia melanggar pandangan hidup bangsa Indonesia dan hak asasi berupa hak berketuhanan yang tegas dinyatakan dalam Sila ke-1 Pancasila. Tabiat yang mereka miliki bukan juga jadi alasan bagi kita untuk menjadikan LGBT sebagai musuh. Melainkan jadi tantangan bagi kita untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar.
melalui terutama pengajaran agama. Ingatkan mereka akan kisah umat Nabi Lut alaihissalam. Olehnya itu, membangun kerja sama lintas agama penting dilakukan bagi keperluan pencegahannya. Dengan sendirinya akan menunjukkan kepada kekuatan manapun bahwa Indonesia adalah negeri berketuhanan. Sebagai kesimpulan bahwa pelegalan LGBT di negara-negara barat merupakan keputusan politik. Karena itu perlawanan terhadapnya di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh umat Islam patut disokong oleh umat agama lain. Demikian ulasan kami. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalamnya. Ini hanyalah opini yang karenanya tak luput dari kesalahan. Olehnya itu, berkomentarlah. Dan apapun isinya tentu kami terima sebagai hal yang baik bagi perkembangan kanal ini. Salam.